Baiklah, kita bertemu lagi ya pada mata kuliah statistik. Ini statistik bagian kedua. Topiknya adalah distribusi frekuensi dan grafik. Nah, kita lihat. Tujuan pelajaran ini adalah bagaimana kita nanti bisa mengorganize data menggunakan frekuensi distribusi atau distribusi frekuensi. Bisa menggambar secara grafik data kualitatif. Bisa menggambar histogram, poligon, dan ogives. Dan bisa membentuk tabel distribusi frekuensi, menggambar stem and leaf plot. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, data dalam statistik itu sangat penting sekali. Data itu terbagi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kita lihat apa itu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data mentah dalam tabel menggunakan kelas dan frekuensi. Nah, kategori distribusi frekuensi. Kategori distribusi frekuensi ini terdiri dari semua kategori dari elemen. Contohnya kita lihat di sini. A sample of 30 children. 30 anak-anak dari SD dipilih. Kemudian ditanya buah favorit mereka. 3 pilihannya, apel, jeruk, dan pisang. Nah, inilah pilihan anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hingga yang terakhir ke-30. Nah, tentunya data yang seperti ini akan sulit kita membacanya. Kita butuhlah tabel frekuensi untuk meringkas data ini ya. Kita lihat. Langkah pertama kita lakukan tali namanya ya. Ini dia tali. Tali ini menghitung. Nah, contohnya kayak gini. Apel. Apel. Ini kita coret di sini. Kita bikin di sini 1. Apel. Kita bikin di sini 1. Apel, kita bikin di sini 1. Apel, kita bikin di sini 1. Nah, ya kan? Nanti kalau udah 5 dia kita 4, kelimanya ditarik. Ini juga 2, 3, 4 tarik. Sehingga nanti total dari tali ini, tali kita menjadikan frekuensi. Ini umpamanya 13. Ini 10, ini 7, ya, itu ecek-eceknya. Nah, kita lihat sekarang hasilnya. Inilah dia setelah ditali, beginilah apel, beginilah pisang, beginilah jeruk. Totalnya 10, 11, 9, total 30. Nah, jadi kalau begini orang lebih mengerti, lebih mudah mengerti dibanding mereka melihat seperti ini, yang ini. Apa ini? Ya kan, walaupun inilah data asli, jawaban dari 30 anak tersebut. Nah, inilah kita lihat hasilnya. Bisa kita simpulkan. 1, kebanyakan anak-anak lebih suka pisang. 20 anak ya suka apel dan jeruk. 10 tambah 9. Ya kan? 20 anak suka
pisang dan jeru. Bisa juga kita bikin yang lain. Ada seperti umpamanya yang paling tidak disukai anak-anak adalah jeru karena paling kecil. Nah, kita lihat lagi. Kadang-kadang dihitung di situ apa yang disebut relatif frekuensi dan persentasenya. Relatif frekuensi dari kelas dihitung berdasarkan rumus frekuensi kelas dan total bagi total frekuensinya. Nah, persentase dihitung relatif frekuensi kali 100%. Kita contohkan yang tadi ya. Kita lihat. Ada 10 anak suka apel. Berarti relatif frekuensinya 10 per 30. Sama dengan 0,33. Ini dia. Banana atau pisang 11 per 30. Sama dengan 0,37. Ini dia. Jeru 9 per 30 sama dengan 0,30. Nah, kemudian hasil relatif frekuensi ini semua tiga ini kita kali 100%. Yang ini dulu apel 0,33 kali 100 sama dengan 33%. 11 tadi 0,37 kali 100 sama dengan 37%. Ini dia. 0,30 kali 100 dapatlah ini. Nah, ada yang mesti kita ingat. Total keseluruhan dari relatif frekuensi harus 1. Total keseluruhan dari persentasenya harus 100. Ya. Kita lanjut lagi. Nah, dalam data statistik ya. Tadi menurut jenis ada 2. Data kuali, ada data kuanti. Menurut distribusi frekuensinya ada 2 data. Data kelompok, ada data tunggal atau non kelompok. Bahasa Inggris data tunggal ini ungroup. Ya. Apa katanya di sini? Ungroup frequency distribution lists all categories and the numbers of elements that belong to each of the categories. Jadi, sebuah distribusi frekuensi tunggal mendata semua kategori dan jumlah elemen yang menjadi bagian dari kategori tersebut. Contohnya kita lihat ya. Kita lihat di sini. Sekelompok 24 orang pelanggan dari sebuah restoran yang terkenal ditanyai tentang kualitas pelayanan dari restoran tersebut. Skalanya adalah 1 sampai 10, berarti 1 itu paling buruk, ya kan, 10 itu paling bagus. Jadi pilih dari nomor 1 sampai 10. Inilah hasilnya. Ada 24 orang menilai. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 3, 24. Pas datanya 24. Nah, disuruh kita buatlah distribusi frekuensinya, tabelnya itu.
Nah, sama seperti tadi, tentunya kita tali dulu. Kita hitung dulu satu persatu. Nah, sehingga dapatlah seperti ini. Yang memilih rating 1 ada 2 orang. Frekuensinya ada 2. Nah, berarti relatif frekuensinya 2/24. 0,083. Kalikan 100 untuk dapat persennya. Dapat 88,3. Yang memilih rating 2 ada 1 orang. Ini dia. 1/24. 0,042. Kali 100. 4,2. Dan seterusnya. Ini frekuensi di total ke bawah 24. Relatif frekuensi di total ke bawah itu harus 1. Persen di total ke bawah harus 100. Nah, dari data tersebut bahwa kita lihat rating paling tinggi 10, paling rendah 1. 5 pelanggan memilih rating di atas 8. 7 pelanggan memilih di bawah 5. Rating paling tinggi adalah 6. 24 pelanggan mengikuti survei. Jadi itu banyak sebetulnya bisa kita ambil dari situ ya. Nah, itu tadi data tunggal. Sekarang data kelompok. Ini dia. Data kelompok ini. Data kelompok. Distribusi frekuensi data kelompok. Menyusun data numerik di mana data mentah dikelompokkan menggunakan kelas interval dengan lebar yang sama. Nah, contohnya seperti berikut ini. Kita baca. Weight in kilogram of 50 pieces of luggage with class interview as follow. Ini berat 50 koper atau koper lah ya, luggage. Dengan lebar kelas intervalnya adalah sebagai berikut. Nah, berat 7 sampai 9, batasan kelasnya, batas kelas bawahnya di bawah 7,5 itu adalah 6,5. Di atas 9 adalah 9,5. Ini seterusnya seperti ini. Seperti ini. Ini batas kelas. Kelas boundaries bahasa Inggrisnya. Nah, jumlah antara 7 sampai 9 ada 2. 10, 12 ada 8. Dan seterusnya hingga total kopernya adalah 50. Nah, angka 7, 9, 10, 12, 19, 21 disebut interval kelas. 7, 10, 19 disebut dengan lower class limit. Limit kelas paling bawah. 7, 10, dan seterusnya. Yang 9, 12, 21 upper class limit. Limit kelas atas. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini yang ini semua ini. Ini semua. Ini lower. Lower kelas limit atau batas kelas bawah. Yang 9, 12, 15, 18, 20, 21 ini disebut upper kelas limit. Limit kelas atas. Nah, 6,5, 9,5 ini disebut dengan kelas boundaries, batas kelas.
Nah, kalau dia yang pertama lower class boundaries and upper class boundary. Nah, bagaimana cara menghitung lower class boundary? Lower class limit dikurangi D per 2. Upper class boundary, upper class limit ditambah D kurang 2. Ini selalu 0,5-nya nih. Nah, biasanya ya hampir di semua soal itu berarti 0,5 itu. Nah, data 28 dan 17 itu frekuensi. Lebar kelas atau kelas size adalah perbedaan antara upper and lower class boundaries. Contohnya 13 ke 15 adalah 15. 5 ke 12 setengah. 15 setengah ke 12 setengah adalah 3. Class mark atau midpoint, titik tengahnya, lower class boundary ditambah upper class boundary dibagi 2. Inilah dia, atau lower class limit tambah upper class limit bagi 2. Nah, ada peraturan di sini untuk data kelompok ya. Pertama, harus jumlah kelasnya 5 sampai ke 20. Jadi jumlah kelas ini sebetulnya banyak rumus ya yang untuk mencarinya. Bukan harus seperti ini. Ada rumus Seturges, ada model K pangkat N. Nanti kalian cari, baca di buku statistik yang lain. Tetapi secara umum jumlah kelas itu 5 sampai 20. Kalau 3 kelasnya kurang cocok dibilang data kelompok. Nomor 2. Tidak wajib, tapi lebih baik lebar kelas adalah angka ganjil. Kalau angka ganjil berarti 3, 5, 7, 9, 11 seperti itu ya. Nah, kelas harus mutuali eksklusif. Kelas tidak boleh tumpang tindih. Kelas harus kontinu. Bahkan jika tidak ada nilai di dalam kelas, kelas harus masuk dalam distribusi frekuensi. Kelas itu harus luas. Berarti apa? Semua data harus bisa dimasukkan. Semua kelas harus sama lebarnya. Nah, itu kalian ingat itu ya. Contohlah, kita lihat di sini. Si Peter memetik 40 daun dari sebuah pohon mangga. Mengukur panjang daun tersebut dalam sentimeter. Inilah hasilnya. Si Peter ini pun kurang kerjaan ini. Masa daun mangga diukur-ukurnya. Nah, tidak apa-apa. Nah, ini hasilnya. Apa kita disuruh? Buatlah distribusi frekuensi dengan 5 kelas. Pertama, tentukan interval kelas. Cari nilai tertinggi dan terendah. Tertinggi adalah 19, terendah adalah 1. Cari range atau jangkauan. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. 19 kurang 1 sama dengan 18. Cari atau pilih jumlah kelas yang diinginkan antara 5 ke 20. Jadi kalau hal kasus ini 5 lah.
Nah, nggak mungkin juga 6 karena 7 ya, 5 6 juga terlalu banyak dia. Hitung lebar kelas dengan membagikan jangkauan dibagi jumlah kelas. Berarti jangkauan tadi atau range 18 dibagi jumlah kelas 5 sama dengan 3 kali 5, 15. Nah, 3, nah ya kan? 3 kali 5, 15. 18 kurang 5. 15, 3 tambah 0, 30. Berarti 3,6. Atau kita bikin ini naik menjadi 4. Bisa juga 4 ya. Ini dia 18. Kita naikkan menjadi 4. Nah, langkah selanjutnya kita talilah. Tali data itu. Bagaimana tadi? Nah, kita lihat dulu ini apa ini yang di atas ini. Nah, panjangnya tadi ada 5. Ini kelas 1, 2, 3, 4, 5. Paling tinggi 19. Paling rendah tadi ada 1. Tetapi tidak mungkin kita bikin 1 karena ada nilai 0. Maka dimulailah dia dari 0 sampai 3. Kelas bondarisnya, batas kelasnya, minus 0,5 sampai 3,5. Baru 4 sampai 7. Bondarisnya atau batas kelasnya 3,5 sampai 7,5. 8 sampai 11. 7,5 sampai 11,5. 12 sampai 15. 11,5 sampai 15,5. Dan seterusnya. Kemudian ditalilah berapa banyak yang berada dalam jangkauan 0 sampai 3. Ada 3. 4 hingga 7 adalah 7. Dan seterusnya. Hingga kita catat frekuensinya sebagai berikut. 3, 7, 11, 7, 12, total 40. Nah, setelah kita dapat frekuensi tadi, inilah hasilnya. Nah, masuk ke contoh yang lain. Berikut ini adalah distribusi usia pegawai baru di dalam sebuah pabrik. Usia 20-29 ada 7. 30-39 ada 21. 40-49 ada 4. Dan seterusnya. Nah, carilah batas kelas dan tanda kelas. Tanda kelas ini ingat, ini adalah midpoint. Midpoint itu adalah titik tengah dari interval kelas. B. Apa limit kelas atas dari 30 hingga 39? C. Apa batas kelas bawah dari kelas 50 hingga 59? D. Apa tanda kelas atau midpoint dari kelas 40 tambah 49? 40 hingga 49. Nah, kita lihat jawabnya ini. Pertama data tadi. Kita bikinlah dulu, ini frekuensi yang tadi kan cuman ini yang ada. Kelas interval dengan kelas frekuensi. Kita tambahlah dia dengan batas kelas dan titik tengahnya. Nah, yang pertama, batas kelasnya adalah 20, berarti 19,5. Batas kelas bawah. Batas kelas atas 29,5.
Yang 30 ini batas bawahnya 29,5, atas ini 39,5 dan seterusnya. Titik tengah atau midpoint atau class mark ini merupakan penjumlahan bagi 2. Nah, saya bersihkan supaya nampak. Ini mau kita hitung. 29,5 tambah 19,5. 0, 1, 9 tambah 9, 18. Tambah 1, 19. 1 di sini, 49. Baru bagi 2. Nah, ya kan? Bagi 2 ini. 49 bagi 2 itu sama dengan 25, 50, 24. Ini sama dengan 48. Sisa 1, 10, 24,5. Inilah dia. Ini kita hitung dapat ini kita hitung dapat ini, dan seterusnya. Kita masukkan frekuensi. Ini kan udah ada tadi di tabel. Nah, kita lanjut tadi. Inilah tadi soal B. Soal A tadi. Nah, tunggu dulu. Saya supaya nampak dia, saya belah dulu patch displaynya. Di split dulu ya, supaya nampak semua. Nah, ini saya naikkan kemari. Nah, tadi di soal A ini, tunjukkan batas kelas dan titik tengah dari interval kelas. Inilah jawabnya. Nah, soal B. Berapa batas limit kelas atas dari 30, 39? Ya 39 lah. Soal C. Apa batas kelas bawah dari 50, 59? Batas kelas bawah 49,5. E. Apa titik tengah antara 40 hingga 49? 44,5. Nah, udah selesai kita di situ. Kita masuk ke membuat gambar. Membuat gambar dari distribusi frekuensi. Apa gambar yang mau kita buat? Pertama, grafik batang, grafik Pareto, grafik time series, grafik lingkaran, pie chart. Grafik batang. Ya, grafik batang ada 2 jenis. Jadi bisa horizontal, bisa juga vertikal seperti ini. Contoh di sini. Nah, ini tadi udah kita hapus lagi nih patch display-nya nih ya. Kita hapus. Ini vertikali, ini kita hapus. Contoh ini. Nah, mananya nih? Nah, ini dia. Grafik batang. Berikut ini ada data rata-rata jumlah uang yang dihabiskan pada mahasiswa tahun pertama. Buatlah grafik batang. Pertama, untuk makanan sekian, untuk pakaian sekian, untuk beli buku sekian, beli gadget sekian. Kita disuruh menggambarkannya. Nah, tentunya kita buat dulu kalau menggambar seperti ini ya. Kita membuat sumbu X dulu. Sumbu Y-nya. Coba kita lihat di sini ya. Nah, di sini.
Berarti ini angkanya 5, 4, 7, 8. Jadi supaya gampang kita membuatnya, kita mulai ini titik 0. 5, ini ada 4, kita ambil awal-awalnya saja. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pertama, put makanan 7. Tep, tarik ke bawah. Nah. Clothing, pakaian 4. Tep, tarik ke bawah. Buku 5. Ambil di sini. Nah, berarti dia lebih tinggi. Gadget 8. Ambil di sini. Tarik garis. Nah, kira-kira seperti ini gambarnya. Kira-kira seperti ini gambarnya kalau digambarkan. Nah, kita lihat. Nah, inilah dia contohnya tadi. Nah, sekarang kita gambar grafik Pareto. Nah, dengan data yang sama, kita lihat grafik Paretonya. Nah, kalau tadi ini data yang sebenar kalau kita gambar pakai grafik batang, inilah gambarnya. Nah, apa beda grafik batang sama Pareto? Pareto itu sama saja dengan grafik batang. Cuman di Pareto dia digambar dengan garis yang landai. Apa itu? Disusun dia dari yang tertinggi hingga yang terendah. Jadi dia gambar grafiknya nanti seperti ini, garis lurus. Ini nanti disebut garis Pareto, perpotongan Pareto. Nah, kita lihat. Setelah disusun tadi, yang paling tinggi adalah gadget, 800. Baru makanan, baru buku, baru pakaian. Jadi gambarnya itu lurus dia. Itulah gambar Pareto. Nah, sekarang ada grafik runtut waktu atau time series. Runtut waktu. Jadi grafik yang macam mana? Yang menggambarkan periode waktu itu saja. Contohnya ya, kita lihat. Berikut tabel jumlah atlet dalam sebuah turnamen atletik yang selama 5 hari. Pada hari Senin 25 atlet, Selasa 14, Rabu 22, Kamis 36, Jumat 43. Nah, disuruh kita satu, gambar dan berikan sumbu X dan Y. Kedua, letakkan titik-titik pada gambar sesuai dengan data. Ketiga, buat garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Ini berarti tinggal kita gambarlah berdasarkan data ini. Kita sesuaikan, ya kan, supaya dia pasti. Yang ini hari, yang ini peserta. Ini kita bikin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini kita lihat terendah 14, tertinggi 43. Nah, kita bikin aja lompat-lompat lompat-lompat 5 kita buat. Ini kita bikin langsung di sini 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ini masih kurang 40, 45. Senin
ada 25 orang. Masuk kemarilah sen ini nih. Tap, 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 tap. Ini dia. Nah, kita bikin tanda kali cek-ceknya. Selasa ada 14 orang. 14 di bawah inilah. Nah, di bawah 15 kita bikin. Inilah kita bikin. Rabu ada 22 orang. Di atas 20 kita bikin. Nah. Kamis 36. 36 berarti di atas 35. Sini kita bikin. Jumat ada 43. 43 di atas 40, di bawah 45. Nah. Kemudian kita tarik garis. Sap, 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 sap. Nah, ini dia jelek gambarnya. Kenapa? Karena tidak pakai roll dan juga tidak ada aturan. Nah, kalau mau lihat gambarnya yang bagus seperti inilah jadinya. Nah, selanjutnya grafik batang. Nah, atau bukan grafik batang, grafik lingkaran. Nah, yaitu lingkaran yang dibagi menjadi bagian-bagian sesuai dengan persentasi frekuensinya. Contohnya ada data berikut. Data distribusi frekuensi, jumlah minuman, jenis minuman yang dipilih orang dalam sebuah pesta. Anggur merah ada 77, whisky 48, triple 65, total 190. Ya, disuruh kita membaginya dalam sebuah lingkaran. Kita tahu sebuah lingkaran itu adalah 360 derajat. Maka kita harus membuat dia 360 derajat. Kalau kita potong di sini titik tengah, ini 90, 90, 90, 90. Kalau ini setengah 180, ini setengah 180. Nah, untuk mencari derajatnya, frekuensi dibagi total. Nah, baru kalau kita ingin mencari persentasenya, frekuensi dibagi N kali 100%. Dari data tersebut kita buat dalam tabel. Tadi anggur merah 77. Derajatnya kita bikin, ini totalnya tadi kan 190. 190 itu ya ini total frekuensi semua ini, kalau di total ke bawah dapat 190. 77 per 190 kali 360 derajat dapat 146 derajat. Persentasenya kita dapat 77 per 190 kali 100 dapat 41. Dan seterusnya kita kerjakan hingga nanti total semua derajat 360, total persen hingga 100. Nah, itulah dia. Itulah, sehingga kita gambar. Nah, ini saya contohkan dulu ya. Pamannya jenis minuman red wine itu 146. Saya bikin di sini dulu. Ya, ini dulu, nggak usah saya gambar lingkaran. 146 kita jadikan ini patokan titik 0. Berarti kalau kemari saya bagiin ini berarti 45 derajat. Ya kan? Yang dibilang adalah 146. Berarti dari sini tambah 1 derajat lah dia di sini. Enggak lah, ini 90. Ini kan kemari 90 derajat. Nah, 146
kurang 90, 6. Ini 56 lagi. Berarti dari sini kemari 45. Ya kan, 56 kurang 45. 1, 16. Ya, 6 kurang 5, 1, 6, 21. Berarti di sini tambah 21 lagi. Nah, kira-kira di sinilah. Nah, inilah dia untuk anggur merah. Whisky 90 derajat. Ini tadi kan 21. Berarti sisa berapa ini? Kita hitunglah. 45 kurang 21 udah terpakai tadi ke sana kan? Udah terpakai tadi 56. 56 udah terpakai 56. Berarti 90 kurang 56 itu dapat 4. 8 kurang 5 tinggal 34 derajat lagi nih. Nah, 34 derajat. 34 derajat kita perlu 90. 34 90 kurang 34. Tunggu dulu. Tak usah itu dulu. Nah, ini berarti ada 34. Ini berarti 90 derajat. Memang harus dikurangi. 90 kurang 34. Sama dengan bukan 34, salah ini. Oh iyalah 90 derajat. Alah. 90 kurang 34, 6, 8 kurang 35, 56. Butuh 56 derajat lagi ke sini. Ini kita tahu setengahnya 45. Kurangi 45. 1, 5 kurang 4, 11. Kira-kira 11 lagi. Nah, inilah dia. Mulai dari sini, inilah whisky. Nah, ini kita kasih tanda kali-kali. Kalau tadi ini garis-garis. Nah, selanjutnya adalah 124 derajat. Ini pasti udah 90. Yang ini berapa lagi sisanya? Kalau tadi kita hitung, ini tadi 56. Ya, 56 kurang 45 tadi. Ya, sudah terpakai di sini 56. Nah, 56 berarti 90 kurang 56. 10 kurang 6, 4. 8 kurang 5, 34. Berarti ini sisanya 34. Coba 34 kita buktikan dulu. 34 tambah 90. 4. 9 tambah 3, 12. Ya, betul. Sama 124. Jadi inilah grafik lingkarannya. Ini kita kasih dengan tanda lope-lope lah. Ini terserah saja. Harusnya warnai. Tapi karena ini tidak bisa saya warnai, ya diarsir, ada di kali-kali dan sebagainya. Nah, itulah contoh menggambar grafik lingkaran. Selanjutnya, tadi yang berbentuk skip dulu ya. Yang berbentuk batang ya, kita lihat ya. Nah, batang itu ada tadi, ada grafik batang, ada Pareto, ya kan? Ada lagi yang namanya histogram. Nah, apa bedanya? Ya, ini hampir sama ya dengan tadi nih ya. Nah, ini hampir sama. Nah, sekarang poligon. Poligon ini adalah
Kalau kita lihat tadi yang di atas, ini saya bikin dulu pembagi supaya bisa kelihatan bedanya ya. Saya bikin dulu page display-nya supaya nampak kalian bedanya. Nah, ini poligon, ini saya naikkan dulu. Nah, ini tadi poligon. Nah, tadi kita juga sudah ada membahas mengenai, nah ini kita lihat yang hampir mirip dengan poligon ini, yaitu grafik teruntut waktu atau time series. Nah, di mana bedanya? Nah, kita lihat. Nah, kita lihat dulu ya bedanya di mana. Nah, inilah histogram. Nah, ini harus digambarkan histogram dulu. Kenapa? Titik yang dipakai untuk poligon ini adalah titik tengahnya. Ya, titik tengahnya ya, kita lihat dulu ya. Biar kita coba di sini. Inilah datanya. 6 sampai 10 ada 5, 11, 15 ada 3, 16, 12, 9, 21, 25, 7, dan seterusnya. Jadi kalau kita gambarkan, hasilnya seperti ini. Nah, inilah histogramnya. Setelah itu kita gambarkan poligonnya. Poligon itu selalu berada di tengah-tengah ini, titik-titik ini. Nah, ini di sini. Nah, kita tariklah garis. Sap, 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 sap. Ininya kita hapus. Nah, sehingga muncullah. Nah, kita cari dulu sebetulnya midpoint ya. Midpoint. Tapi inilah muncul itu gambarnya. Nah, inilah poligon. Nah, sekarang kita gambar Ogypes. Ogypes ini disebut juga kumulatif frekuensi graf. Grafik frekuensi kumulatif. Jadi Ogypes itu adalah kumulasi atau total. Nah, kita lihat di sini. Dari kelas-kelas berikut, frekuensinya adalah sebagai berikut. Nah, kumulatif frekuensinya, begini caranya menghitungnya, itu gampang saja. Ini pertama 5, tambahkan dengan 3, 8, tambahkan dengan 9, 17, tambahkan dengan 7, 24, tambahkan dengan 1, 25. Nah, ini 25 ini akan sama kalau ini kita total ke bawah, akan hasilnya 25 juga. Nah, kemudian data tersebut kita gambar dah sumbu X dan Y-nya. Nah, cumulative frequency will go on the Y-axis and the upper class boundary di sumbu X-axis. Jadi katanya yang data kumulatif frekuensi ini dimunculkan di sumbu Y, yang ini upper class boundaries, batas atas kelas, ini digambarkan dengan sumbu X-nya. Nah, berarti cara menggambarnya seperti ini. Ini X, ini Y. X ini berarti batas atas kelas 10,5, 15,5, dan seterusnya. Nah, kumulatif frekuensi itu sumbu Y. Dimulai dari 5, 10, 15, 20, 25. Nah, 5 itu letaknya di 10,5. Sinilah dia. Inilah titiknya kan. Terus
8 letaknya 15,5. 15,5 ini 8, ini tadi 10 berarti di sini. Baru 17 dia letaknya di 20,5. Pokoknya ini akan naik dia ke atas terus. Gambarnya yang udah jadi adalah ini. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengenai frekuensi relatif, nah kita lihat bagaimana menggambarkan grafik frekuensi relatif. Contoh berikut ini ya. Buatlah histogram frekuensi poligon dan ogive menggunakan data frekuensi relatif dari berat badan 50 orang yang dipilih dari 130 orang. Berarti berat badan 50 orang dipilih secara acak ya. Nah, inilah. Udah dapat kelas limitnya, frekuensinya udah dapat. Nah, dari data ini kita bikin kelas boundaries, batas kelas. Baru titik tengah. Baru relatif frequencies. Relatif frequencies dipilih dari ini. Ini datangnya dari 5/50. Ya, 5 dibagi 50 sama dengan 0,1. Ini 10/50. Ini dia. Ya kan? Baru kumulatif relatif frekuensis. Nah, sama kayak tadi. Kalau kumulatif berarti ini tetap 0,1 tambah 0,2, 0,3, 0,3 tambah 0,36, 0,66 tambah 0,24 dapat segini, ini segini. Nah, dah, tinggal kita menggambar grafiknya. Disuruh tadi menggambar histogram, apa saja tadi disuruhnya? Histogram, poligon, ogive. Nah, kita gambar histogram. Udah dapat histogram. Kita ambil titik tengah, titik tengah, titik tengah, titik tengah, titik tengah. Hapus ini semua. Hubungkan titik tengah. Jadilah dia poligon. Nah, sesudah itu susun dia menjadi ogive. Ya, udah jadi ogive dia. Nah, setelah sekarang kita lihat lagi bentuk distribusi. Nah, bentuk distribusi ini ada simetrik, skew, uniform, atau rektanguler. Nah, kita lihat positif skew. Ini berarti berat ke kiri. Negatif skew, berat ke kanan. Nah, kita lihat uniform atau rektanguler, sama sisi semuanya. Simetris, dia bentuk segitiga. Nah, inilah bentuk-bentuknya ya. Sekarang kita masuk bagaimana membuat stem and leaf, grafik batang dan daun. Nah, contohnya berikut ini ada data uji pasien kardiogram dalam 20 hari berikut ini. Seorang pasiennya, inilah hasil kardiogramnya. Ingin kita gambarkan bentuk grafik batang dan daun, stem and leaf. Langkah pertama, susun data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Langkah kedua, pisahkan data menurut
angka atau digit pertama dari data tersebut. 0, 1, awal-awalnya ini 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Nah, berdasarkan di situ, digit awal kita pisahkan dengan angka akhirannya. Maka digit awal menjadi batang, akhiran menjadi daun. Maka jadilah dia menjadi grafik batang dan daun seperti ini. Inilah grafik batang dan daun. Ya. Nah, inilah. Nah, ini ada latihan, nanti kalian kerjakan. Nah, ini ada tiga latihannya. Mudah-mudahan sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.